dari Jalan Mongin City 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dipancarluaskan dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Inilah 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Live streaming www.radioistanabojonegoro.co.id. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Baik pemirsa Jinaters dimanapun Anda berada, hari ini saya bersama tim Jinat yang biasa didengarkan di Radio Istana 95 FM Bojonegoro. Bisa Anda dengarkan juga lewat streaming di www.radioistanabojonegoro.co.id. Saya host Jinat, diperkenalkan dulu, nama saya Ki Banu Asmoro, sing duwe tim Jinat. Nah, hari ini Jinaters dimanapun Anda berada, tim Jinat itu banyak sekali. Dan mereka adalah satu tim dari Jimat sendiri untuk memberikan informasi edukasi tentang gaib, tentang misteri dan tentang mistik, biar mereka pendengar kita, kemudian youtuber dan menyaksikan channel kita ini bisa tahu tentang gaib dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya sudah bersama beliau. Ini adalah Ki Senggoro Bumi. Ini adalah ahli supranatural, spiritual, juga paranormal. Usianya memang muda, namun keilmuannya bisa dikatakan jauh lebih tinggi dari yang lain seperti halnya saya. Dan tentunya juga Jimaters Ki Senggoro Bumi ini asli dari Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Beliau ini adalah ahli spiritual, ahli supranatural, bisa memberikan bantuan apa saja kepada masyarakat luas. Mungkin bagi para Jimaters yang ingin bersama konsultasi bersama Ki Senggoro Bumi, bisa datang di Radio Istana. Ini hari Selasa dan hari Rabu jam 9 sampai dengan 4 sore. Beliau siap untuk membantu para Jimaters mengenai hal-hal gaib, kemudian juga pengobatan non medis. Saya langsung kepada beliau, Ki Senggoro Bumi. Baik, Ki Senggoro Bumi, selamat malam. Selamat malam, Ki Banu Asmoro. Ya, bisa Anda sampaikan kepada para Jinaters ya, apa yang Anda bisa bantukan kepada para Jinaters mengenai hal-hal gaib. Mungkin kebisaan Anda, keilmuan Anda, ada Jinaters yang punya keluh kesah tentang gaib, mungkin Anda siap untuk membantu ya? Insya Allah siap. Bisa dijelaskan untuk seluruh pemirsa ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh Jinaters dimanapun Anda berada, saya Ki Senggoro Bumi siap membantu keluh kisah Anda atau problem Anda, masalah spiritual atau masalah gaib, dan tentunya saya dengan ikhlas membantu kalian semua. Ya, mengenai biaya jangan dipikirkan, karena kita tujuannya adalah membantu dan menolong. Ya, saya tahu bahwa Ki Senggoro Bumi selalu membawa identik dengan membawa pusaka atau keris. Ini bisa dijelaskan untuk para Jimaters, sebetulnya ini keris ini namanya apa? Bisa dijelaskan ini? Ya, kita mengoleksi benda ini cuma warisan leluhur. Saya melihatnya cuma uniknya warisannya. Masalah wallahualam hanya saya dan Allah yang tahu. Dan kita tidak mau memusirkan ini warisan leluhur. Dan yang mempunyai pamor banyu milik. Ya. Anda juga mengoleksi beberapa keris di rumah? Iya, beberapa keris ya lumayan lah. Itu makhluk
goib, terus dari lalu koleksi pribadi saya yang memang saya sukai yaitu Ya. Betara Karang. Inilah Betara Karang. Dan memang barang ini memang sangat negatif, tapi kita bisa berkonsultasi ini biar untuk digunakan untuk kebaikan. Ya, itu asli. Asli. Ya, bisa dikatakan jenglot atau Iya, jenglot Betara Karang. Ya. Ya, itu kegunaannya apa saja itu? Kegunaannya mereka ini memang kalau saya melihat ini buatan dari jin. Jadi ini dihuni oleh beberapa jin yang ada di dalam ini. Jadi kalau menggunakannya kita komunikasi sama jin yang ada di sini. Tergantung kita mau apa yang pasti barang ini gunanya untuk kejelekan. Berarti ini untuk negatif ya. Dibikin untuk positif bisa apa enggak itu? Insya Allah bisa. Kita tinggal mengendalikan dia supaya menjadi dia takut pada kita, tunduk pada kita dengan kekuatan spiritual hikmah. Oke. Saya pernah mendengar dan dari beberapa paranormal bahwasanya Betara Karang atau bisa dikatakan jenglot itu adalah makannya darah-darah. Ya, memang benar seperti itu. Ya benar. Memang makan darah tapi tidak setiap hari minta darah. Hanya biasanya dia minta darah waktu bulan Suro. Itu bukan. Darah apa itu? Darah bisa darah ayam, darah hewan lele, apa biasanya mintanya kayak gini. Kalau mungkin tidak dikasih bagaimana? Ada efeknya? Kalau kita pagar goibnya lemah, otomatis dia akan menyerang kita. Jadi kita harus selalu waspada, tetap tinggalkan keimanan kita, jangan takut sama barang-barang kayak gini atau barang-barang yang dibunyi jin. Ya. Nah, kenapa Anda harus menyimpan kalau memang Anda tahu bahwasanya ini adalah bisa dikatakan negatifnya terlalu tinggi, kenapa Anda kok menyimpan seperti ini? Apakah tidak ada buang saja karena apakah memang ada apa ya? Bisa dikatakan ada tuan atau khasiat walaupun ini adalah sisi negatifnya terlalu tinggi gitu. Saya suka hal yang menantang. Jadi saya akan lakukan kalau itu memang untuk terbaik, untuk kegunaan kebaikan saya lakukan. Salah satu contoh bisa Anda contohkan apa dari kegunaan Betara Karang ini? Yang paling banyak saya menolong seperti orang minta apa itu kehilangan apa saya suruh cari. Anda tanya ke sini. Iya, saya Tadi tanya. Anda minta bantuan jin dong? Ya enggak. Kita hanya memerintah dia. Tapi ini berarti penghuni ini sudah ada kendalikan. Iya. Berarti sudah bisa ada kendalikan. Jadi untuk diperintah apa saja bisa. insya Allah bisa Iya. menguasai jinnya. Jangan sampai kita yang dikuasai akan terjerumus ke kemusyrikan. Iya. Jimaters dimanapun Anda berada, kita sudah berbincang. Ini adalah warisan leluhur, memang kita harus sebagai warisan budaya Indonesia. Dan baik sekali atau mungkin bisa dikatakan sesuatu yang bisa dikatakan bagi masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang aneh. Anehnya apa? Ini tidak sembarang orang hanya Betara, tapi saya melihat beberapa orang itu punya yang namanya seperti ini. Ada yang lebih besar itu. Itu sebetulnya Itu ada bagaimana itu? buatan dari manusia atau duplikat. Terkadang terlihat hitam dan rambutnya juga hitam. Kalau ini memang unsurnya memang kerangka manusia. Kerangka manusia. Namun kecil. Iya, namun ini kecil, sudah kecil. Ada yang besar itu replika atau duplikasi. Iya. Baik. Dan tentunya juga ini beliau adalah bisa pasang susuk, juga ini bisa sebagai mentalisir gangguan gaib, telur, santet, dan tentunya juga pagar gaib, pagar rumah, dan tentunya beliau juga punya beberapa koleksi pusaka atau jimat atau mustika, dan ini juga untuk jimaters mungkin kepingin mempunyai ajimat, bisa membantu. Intinya adalah itu adalah bisa membantu, bukan berarti kita percaya dengan hal seperti itu, karena percaya kita kepada Allah SWT, dan itu adalah sebagai bantuan dan sebagai kekuatan keyakinan dalam menjalankan sesuatu. Artinya adalah kepercayaan diri kalau sudah
punya seperti itu. Walaupun tentunya kita selalu berpegang teguh ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Baik, dari Ki Segoro Bumi, kita tahu bahwasanya masyarakat sekarang ini adalah banyak sekali kejadian-kejadian gaib, kejadian misteri, apalagi anak-anak muda sekarang bisa dikatakan kalau orang ngomong itu sekarang itu kurang percaya dengan hal-hal gaib. Wah, gak percaya aku. Nah itu ya, apalagi masyarakat Bojonegoro mau dikandani mesti kan aku andel. Nah itu. Nah, Anda sebagai paranormal, Anda yakin betul bahwasanya gaib seperti halnya hantu-hantu seperti itu memang ada itu? Memang ada. Agama kita sudah menerapkan, agama Islam tentunya. Kalau gaib itu ada. Jadi wajib dipercaya gaib itu ada. Dan gaib itu apakah bisa kita untuk menyaksikan atau mengundang supaya datang itu bisa ya? Bisa. Gaib bisa diundang dan datang. Kalau gaib itu wujud, tergantung otoplasmanya. Energi gaibnya kalau pekat sekali, insya Allah wujud. Bisa diwujudkan. Bisa diwujudkan. Ya. Apakah orang-orang tertentu yang bisa melihat atau bagaimana, atau mungkin auranya, indera keenamnya dibuka dulu atau bagaimana? Yang kebanyakan itu indera keenam terbuka. Itu bisa dibuka. Anda bisa membuka indera keenam itu ya? Buka mata batin insya Allah bisa. Ya. Bagi yang tidak percaya adanya gaib atau setan atau apa, bisa saya buka mata batinnya. Saya sendiri memang meyakini bahwasannya gaib itu memang ada. Dan beberapa kali pengalaman saya mengenai gaib itu karena saya juga pernah melihat dan dijumpai dengan secara kasat mata dan sekelibatan makhluk-makhluk seperti itu. Kalau memang anak-anak muda sekarang itu memang mereka tidak percaya dengan adanya gaib, itu adalah salah kaprah menurut saya. Itu. Nah, dan tentunya juga kita harus meyakinkan kepada mereka bahwasanya kita memang harus meyakini dan mengimani bahwa gaib itu memang ada. Mungkin mereka karena belum tahu dan belum pernah melihat hal-hal gaib itu di seluruh dunia. Apakah Anda ingin saya buka mata batinnya atau indera keenamnya? Maksud Anda saya dibuka? Iya, untuk praktek aja bahwa gaib itu ada. Biar disaksikan oleh jimaters dimanapun Anda berada. Bukti kalau gaib itu memang ada. Anda bisa membuka indera keenam. Insya Allah bisa. Bisa memperlihatkan saya masuk ke dunia gaib. Iya. Bisa. Dan nanti kalau mungkin saya sudah masuk di alam gaib, indera keenam saya sudah terbuka dan melihat hal-hal yang aneh di situ, efeknya apa itu? Kalau Anda sudah nggak kuat melihat sosok gaib ketika dibuka mata batinnya, Anda tinggal menyerah saja. Nanti saya tutup kembali. Ya. Dan memang saya ingin tahu bahwasanya di jembatan Kaliketek itu kan banyak sekali hal-hal gaib karena pengalaman dari orang yang berada di situ adalah banyak sekali menjumpai hal-hal gaib, walaupun keadaannya terang benderang, ternyata juga ada hal gaib yang tidak terduga. Nah, coba boleh saya siap untuk dibuka indera keenam saya untuk bisa melihat itu? Bisa? Bisa? Bisa. Konsentrasi, fokuskan ke jembatan Kaliketek. Ya. Tinggal bayangkan terus apa yang Anda lihat. Sudah mulai. Setelah indera keenam saya dibuka, ternyata saya benar-benar melihat sosok-sosok gaib yang berada di jembatan Kaliketek. Banyak sekali gaib-gaib yang tentunya di situ yang saya lihat para pekerja-pekerja gaib dengan pakaian-pakaian lusuh, dan ada salah satu yang melototi saya dan ingin menghampiri saya. Akhirnya untuk penglihatan saya harus disudahi.
Baik, saya percaya Anda bisa membuka indera keenam saya. Saya tadi kayak masuk di suatu proyek pekerjaan. Banyak sekali orang bekerja di situ dan ada sesosok rambut gimbal, orangnya besar hitam dan mendekati saya. Bisa dikatakan gendruwo kan itu? Kelihatannya gendruwo atau apa itu? Serem sekali, bisa dikatakan nggak tahu maksud apa itu. Mengapa mereka harus mendekati saya itu? Karena saya ke sana tidak izin, langsung mengarah ke sana. Jadi mereka kehadiran kami ke sana tidak direstui atau mereka tidak memberikan izin. Iya. Kalau mungkin diteruskan tadi bagaimana itu tadi? Ya nanti efeknya mungkin akan terjadi kontak badan atau kesurupan. Gitu. Makanya saya cepat-cepat menutup lagi. Oke. Nah, alhamdulillah saya sudah terbuka indera keenam saya dan bisa melihat hal-hal gaib di sekitaran Kaliketek. Walaupun mungkin dari semua jimatres mungkin karena tidak melihat secara nyata, mungkin juga kepercayaan masih kurang seperti itu. Namun intinya Anda kalau ingin dibuka auranya, dibuka indera keenamnya, bisa langsung berhubungan dengan Ki Senggoro Bumi. Ini hari Selasa dan hari Rabu. Saya ingatkan, Selasa dan Rabu ini Anda bisa datang ke Radio Istana FM siang hari sampai jam 8 malam. Beliau akan siap membantu dari para jimatres untuk membuka indera keenam, pengisian energi gaib positif, kemudian juga tentunya pasang susuk. Nah, saya pasang susuk, saya kok apa ya, banyak sekali mungkin pasang susu bisa untuk kesehatan, dalam arti biar tidak capek. Itu ternyata orang-orang teman-teman dari TKI yang bekerja di Malaysia itu juga ada yang pasang susu karena tujuannya untuk supaya tidak capek, tidak terganggu. Itu apakah bisa ya? Bisa. Susu untuk kerja berat, dalam arti nanti energi itu akan membantu dia dalam pekerjaan berat. Itu bisa hilang apa enggak itu? Bisa, ada pantangannya. Kalau pantangannya dilanggar ya hilang. Oh begitu, tapi tidak berbahaya. Oke. Baik, bagi jimatres semua, kita sudah tahu seberapa besar pengetahuan dari Ki Senggoro Bumi. Ini kalau mungkin Anda ingin bergabung bersama Ki Senggoro Bumi di Radio Istana FM, boleh datang, ya gratis, tidak dipungut biaya, datang ke sini ya. Anda bisa bertemu dengan beliau di Radio Istana FM, berbincang-bincang tentang gaib dan berbincang-bincang tentang misteri, dan tentunya juga hal-hal yang lain. Beliau juga bisa mengobati penyakit non medis, kesurupan dan lain sebagainya. Nah, dari Ki Senggoro Bumi sebetulnya saya ingin tahu apa itu manfaat dari yang Anda punya ini, Bathara Karang ya, Bathara Karang sendiri. Ini bisa dikatakan adalah, ini dulu dapatnya dari mana ini? Saya waktu itu melakukan perjalanan astral ke Gunung Lawu. Dan saya menemukan ada sosok itu tinggi besar dan membawa ini. Saya tanya, itu apa? Dia bilang, ini punya saya, ini koleksi saya, dan ini boneka saya, katanya gitu. Saya coba ragu, saya ingin memiliki barang itu. Akhirnya saya berantem sama yang membawa ini, dan akhirnya alhamdulillah saya menang, saya mendapatkan itu. Jadi ini dulunya dari Gunung Lawu. Ya. Iya. Dari Gunung Lawu. Anda rebut dari sosok makhluk di sana. Ya, kemudian ada pantangan, ada syarat Anda bisa mengambil ini. Kalau saya mengambilnya itu dengan ya ilmu saya, ilmu yang saya miliki. Intinya saya bertaruhlah sama gaib itu. Tidak ada pantangannya, cuma kalau kalah ya Allah alam kayak apa gitu. Ya. Para jimatres semua, tadi saya sudah berbincang banyak dengan beliau Ki Senggoro Bumi mengenai hal-hal gaib. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk seluruh pemirsa, seluruh jimatres yang di Santero Nusantara. Saya persilakan, monggo. Ya, bagi seluruh jimatres dimanapun Anda berada, jika ingin sharing masalah spiritual atau hal-hal gaib, bisa datang di Radio Istana hari Selasa dan Rabu. Jika ingin minta bantuan masalah penyakit non medis, insya Allah saya siap bantu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ki Senggoro Bumi waktunya.
Baik pemirsa, para jimater-jimater semua, demikian Pak akhir dari perjumpaan saya dengan Ki Sumberobumi di bincang-bincang pada malam hari ini, bincang-bincang goib bersama tim jimat. Beliau adalah tim salah satu bagian dari jimat, yaitu Ki Sumberobumi yang beralamatkan di Desa Purworejo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan beliau buka praktek di Radio Istana FM, Jalan City nomor 126 Kota Bojonegoro, tepatnya di belakang stasiun Kota Bojonegoro, setiap hari Selasa dan Rabu. Ya, hari Selasa dan Rabu bisa datang ke sini. Nah, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kurang dari saya. Kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita di sini adalah membantu para jimater-jimater untuk bisa mengetahui hal-hal gaib tentunya. Saya Ki Banu Asworo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jimaters, salam misteri.